Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 94 dan ayat 95. Tema: bantahan terhadap tuduhan ahli kitab mengenai makanan dan kiblat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'alallahil kadziba min ba'di dzalika faulaika humud dzalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya, maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. 95. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarlah segala yang difirmankan Allah. Segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Dan dia Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang musyrik. Faman mongko sing sapane wong aftara kang gawe sapa man ngalaula ing atase Gusti Allah taala gawe al-katiba ing goroh bohong min batin dzalika sang sawise tarang hujah jelas hujahnya argumennya. Fa ulaika mongko te mengkono man ya ulaika iku adzalimuna wong kang padha zalim kabeh. Qul dawa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah. Sadaqah bener sapa Allah Gusti Allah taala. Fattabi'u mongko manut sira kabeh millata Ibrahim ing agama Nabi Ibrahim alaihissalam hanifan khale condong lurus. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim alaihissalam iku minal musyrikin golongane wong kang padha musyrik kabeh. Ayat 94. Jika orang-orang Yahudi, kok masih berani mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, padahal kedok mereka sudah terbongkar, dan segala alasan yang mereka kemukakan telah nyata kebohongannya. Argumennya itu bohong. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan bantuan wahyu kitab suci Al-Quran dari Tuhannya Allah telah mengetahui sebagian dari si kitab mereka, orang Yahudi, kitab Taurat. Maka pastilah mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini perlu dilanjutkan, jelaskan nih. Mereka orang Yahudi yang mengadakan kebohongan terhadap Allah
Tuh. Mereka itu loh, orang Yahudi itu berbuat zalim tidak pada dirinya sendiri saja, tidak. Seperti karena tidak akan dipercaya lagi, tidak akan menerima hukuman dan siksaan dari Allah. Tetapi ini mereka juga zalim terhadap orang lain. Jadi 2 kali zalimnya, pada dirinya sendiri dan orang lain. Mengapa sampai pada zalim pada orang lain? Karena dengan kejahatan itu, kejahatan di situ mengadakan kebohongan terhadap Allah dan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Itu kan mereka itu menyesatkan umat, menyesatkan masyarakatnya dari jalan yang benar. Dan mereka juga menghalangi manusia, masyarakatnya, terutama ini pengikut-pengikut mereka, orang Yahudi, untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu pembawa kebenaran. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi manusia seluruhnya itu. Hati-hati kita. Jangan suka menghalangi para ulama-ulama yang dakwah. Walaupun kita tidak bisa, biasa aja mengejek-ngejek yang fitnah-fitnah itu ya seperti itu. Bohong itu. Setiap orang yang berbuat seperti itu seperti Yahudi. Suka memfitnah, mengejek, menghalang-halangi. Ya kelihatannya seperti baik pura-pura tapi hatinya jahat. Itu pasti itu menemui kegagalan. Pasti itu akan menerima nasib yang buruk. Pasti itu dicap oleh masyarakat sebagai pembuat onar, sebagai pembuat kekacauan. Malah mereka itu dimurkai Allah serta mendapat siksa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, selamatkanlah dari kezaliman. Nah, ayat 95. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang Yahudi, hai orang Yahudi, dengarkan apa yang diberitahukan Allah kepadaku dengan perantaraan wahyu kitab suci Al-Quran tentang semua makanan yang pada mulanya halal bagi Bani Israel sebelum Taurat diturunkan dan halal pula bagi umat-umat sebelum Nabi Musa. Memang ada beberapa jenis makanan yang diharamkan bagi mereka dalam kitab Taurat. Itu sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Semua itu adalah benar-benar datang dari Allah yang tak dapat disangkal kebenarannya. Tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena dia Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang Yahudi mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW orang Yahudi itu? Karena agama yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada prinsipnya sama persis dengan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan janganlah mereka tetap mengharamkan daging unta dan susunya. Mengapa tidak boleh diharamkan? Sebab tidak ada larangan untuk makan daging unta. Tidak ada larangan untuk minum susunya. Baik dalam syariat Nabi Ibrahim AS maupun dalam syariat nabi-nabi lainnya. Termasuk syariat agama Islam. Apalagi nih, Nabi Ibrahim AS itu bukanlah seorang musyrik. Dan agama yang dibawanya adalah agama tauhid yang murni. Seperti agama Islam. Maka misalnya itu tauhid murni kok. Maksud tauhid itu ya tidak mempersekutukan Allah dan tidak menyembah selain Allah.
Ya bukan seperti golongan mereka orang Yahudi loh yang mengatakan Uzair anak Allah. Nah, dan bukan pula seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah. Bisa dilanjutkan ayat 96 Shadaqal Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.